Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Dusganda. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini saya akan membahas salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja, yaitu prinsip dan hambatan dalam komunikasi. Komunikasi adalah kunci dari segala interaksi manusia, baik dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun organisasi. Komunikasi yang efektif adalah fondasi utama untuk mencapai tujuan bersama. Namun, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik bisa menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Dalam video ini, saya akan membahas 2 poin utama. Yang pertama, prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Yang kedua, hambatan-hambatan dalam komunikasi dan cara mengatasinya. Kita mulai dengan membahas prinsip-prinsip komunikasi. Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kejelasan atau clarity. Pesan yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Hindari penggunaan kata-kata atau istilah yang ambigu. Contohnya, jika Anda ingin seseorang yang menyelesaikan tugas segera, tentukan batas waktunya. Misalnya, selesaikan tugas ini sebelum pukul 5 sore hari ini. Yang kedua, kesederhanaan atau simplicity. Pesan yang sederhana lebih mudah dipahami dan diingat. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau kompleks. Contoh, daripada mengatakan implementasikan metodologi terbaru untuk peningkatan efisiensi kerja tim, cukup katakan gunakan metode baru agar kerja tim lebih efisien. Yang ketiga, konsistensi atau konsistensi. Pesan yang disampaikan harus konsisten dengan tindakan dan informasi sebelumnya. Ketidakkonsistenan akan membingungkan penerima. Contoh, jika atasan mengatakan prioritas kita adalah proyek A, tetapi kemudian lebih fokus pada proyek B, maka komunikasi menjadi tidak efektif. Yang keempat yaitu konteks. Pesan harus disampaikan sesuai dengan situasi dan lingkungan komunikasi. Konteks membantu penerima memahami maksud pesan dengan lebih baik. Contoh, dalam rapat formal, gunakan bahasa resmi, sedangkan dalam obrolan santai, Anda bisa menggunakan bahasa yang lebih kasual. Yang kelima yaitu empati. Komunikator yang baik harus memahami sudut pandang dan kebutuhan penerima pesan. Ini membantu menciptakan hubungan yang lebih baik. Contoh, sebelum menyampaikan kritik, cobalah untuk memahami situasi penerima agar pesan diterima dengan baik. Yang keenam, umpan balik atau feedback. Komunikasi yang baik membutuhkan umpan balik. Pastikan penerima mengerti pesan dengan meminta klarifikasi atau tanggapan. Yang contohnya, setelah menyampaikan instruksi, tanyakan apakah sudah jelas, apakah ada pertanyaan. Yang ketujuh yaitu ketepatan waktu atau timelines. Pesan harus disampaikan pada waktu yang tepat agar efektif. Pesan yang terlambat dapat kehilangan relevansinya. Contoh, memberikan informasi tentang perubahan jadwal rapat beberapa menit sebelum rapat dimulai bisa menyebabkan kebingungan. Selanjutnya yaitu hambatan dalam komunikasi. Meskipun kita sudah memahami prinsip-prinsip komunikasi, seringkali kita menghadapi berbagai hambatan. Berikut ada beberapa hambatan utama dalam komunikasi beserta cara mengatasinya. Yang pertama yaitu hambatan fisik. Contohnya, kebisingan di lingkungan kerja, sinyal telepon yang buruk, atau jarak fisik yang jauh. Cara mengatasinya, pilih lokasi komunikasi yang kondusif. Gunakan teknologi komunikasi yang tepat seperti video call atau email. Yang kedua, hambatan psikologis. Contohnya, prasangka, emosi negatif, atau perasaan tidak percaya antara pengirim dan penerima pesan. Cara mengatasinya yaitu bangun hubungan yang baik terlebih dahulu. Hindari penyampaian pesan dalam kondisi emosional. Yang ketiga, hambatan semantik. Contoh, penggunaan istilah yang sulit dipahami atau memiliki arti ganda. Cara mengatasinya, gunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan audiens. Jelaskan istilah teknis jika diperlukan.
Yang keempat, hambatan kultural. Contohnya perbedaan budaya yang mempengaruhi cara orang memahami pesan, seperti cara berbicara atau penggunaan bahasa tubuh. Cara mengatasinya, pelajari budaya audiens sebelum berkomunikasi. Gunakan pendekatan universal seperti sikap sopan dan hormat. Yang kelima, hambatan organisasi. Contoh, hierarki yang terlalu panjang menyebabkan pesan terdistorsi saat diteruskan dari satu level ke level lain. Cara mengatasinya, perpendek jalur komunikasi. Gunakan teknologi untuk menyampaikan pesan secara langsung. Yang keenam, hambatan teknologi. Contoh, alat komunikasi yang ketinggalan zaman atau masalah teknis seperti koneksi internet lambat. Cara mengatasinya, tingkatkan infrastruktur teknologi di tempat kerja, sediakan pelatihan bagi karyawan untuk menggunakan alat komunikasi dengan benar. Yang ketujuh yaitu hambatan persepsi. Contoh, penerima pesan memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga salah menginterpretasikan maksud pengirim. Cara mengatasinya, gunakan contoh Concord untuk memperjelas pesan. Mintalah umpan balik untuk memastikan pesan diterima dengan benar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke studi kasus. Hambatan komunikasi dalam tim proyek. Situasinya, seorang manajer proyek memberikan arahan melalui email kepada tim mengenai tugas yang harus diselesaikan dalam waktu seminggu. Namun, karena beberapa anggota tim tidak membaca email dengan lengkap, mereka salah memahami prioritas tugas. Akibatnya, proyek terlambat diselesaikan. Analisis, kita menganalisis hambatan semantik karena pesan tidak disampaikan dengan jelas, dan hambatan psikologis karena tim merasa kurang terhubung dengan manajer. Solusinya, gunakan rapat langsung untuk menyampaikan informasi penting. Sediakan dokumen tertulis yang menjelaskan prioritas tugas. Pastikan ada konfirmasi pemahaman dari setiap anggota tim. Komunikasi yang efektif membutuhkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan, empati, dan konsistensi. Namun, kita juga harus siap menghadapi hambatan yang mungkin muncul, baik itu hambatan fisik, psikologis, atau kultural. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi dan mengatasi hambatan dengan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih produktif dan harmonis, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.